Kami menyadari betul Tuhan, hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripadanya lah keselamatan kami. Tidak ada tempat yang lebih aman, tidak ada tempat yang lebih nyaman selain dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesabaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat pengertian-Mu dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Engkau tetap menjadi sahabat buat kami. Terima kasih Bapa, kami siap melangkah lebih maju. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Happy Sabat semua. Sudah sekian lama kita nggak jumpa ya. Tapi dengan family yang di Sudirman sih almost sudah nyaris banget dikit lagi. Udah menjadi bagian, pokoknya kalau udah datang udah rasa-rasa rumah sendiri banget gitu. Ya, karena memang jarak ya lebih, dan juga saya percaya tidak ada yang kebetulan yang Tuhan buat. Kalau saat ini saya ada itu juga karena Tuhan. Terima kasih Pak Prua dan Ibu juga semua keluarga family kita di sini. Sekali lagi saya mau katakan happy Sabat buat kita semua. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya dapat tema adalah peace of mind, ketenangan pikiran. Ya, wow, waktu dikasih tema ini saya lagi mikir gitu, karena kita diam nih family, kita kan lagi diam, tapi siapa sih yang tahu bahwa pikiran kita nih lagi rame gitu? Ya nggak sih? Kita sih tenang, apalagi orang pendiam introvert, tenang banget. Tapi wah, nggak tahu tuh hati sama pikirannya mungkin lagi badai, kita nggak tahu tuh. Tenang aja gitu. Kecuali kalau ekstrovert ya. Orang ekstrovert mungkin tiba-tiba jadi pendiam. Nah kita bisa nanya, kenapa? Ada apa ya Anda? Ada apa sobat? Ada yang salah nih gitu. Kenapa emang? Kok diam aja? Biasanya ada rame nih suasana. Kenapa? Gitu. Pasti kelihatan ya. Tapi kalau yang introvert nggak kelihatan. Emang begitu? Bangun tidur juga diem, pelit-pelit aja gitu kalau ngomong ya. Saya nggak salin orang introvert. Karena memang kadang teman saya tanya, yuk kok bisa ya diem begitu? Saya kalau diem berapa menit aja, rasa mulut kayak udah gerah gitu. Perlu angin, perlu bicara. Kok you bisa diem sepanjang hari? Terus dia bilang, justru I bingung sama you ada aja yang diomongin. I mau ngomong, apa gitu, pikir jadi bingung, takut salah ngomong apa, nggak kepikiran apa yang you mau omongin. Tuh you ngomong bisa gitu sampai 2 jam you ngomong. Ay kan kadang-kadang nggak ngerti mau ngomong apa. Oh berarti bukan sombong, memang bingung dia mau ngomong apa. Oke saya bilang oke sorry saya miss untuk itu saya bilang. Nah jadi kita nggak bisa bilang orang tenang, kayaknya nggak masalah, ya, nggak galau hatinya atau pikiran lagi rame, nggak, belum tentu. Ya, juga orang rame, woi kayaknya dia menguasai keadaan, tetapi hati nggak ada yang tahu, ya nggak sih? Kayaknya aku baik-baik aja, tapi nggak ada yang tahu kalau dia nggak baik-baik aja. Itu sebabnya saat ini hal yang tepat kita ada di tempat ini, sobat. Karena kita mau belajar tentang ketenangan pikiran. Ya, amin. Kita belajar sekarang. Oke, kita mulai dulu dari ancaman, damai, dan ketenangan. Nah, ini Wahyu 6 ayat 3-4 berkata begini. Dan ketika anak domba itu membuka materai kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil apa? Damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Wow family, ini ya gambaran tentang Wahyu. Di mana diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera di bumi. Keluarga tidak akan bisa damai. Keluarga tidak akan bisa smooth kalau damai sejahtera itu tidak ada. Kelihatannya damai, tetapi kaget tiba-tiba, kok dia divorce sih? Kok dia membunuh sih? Kayaknya dia bapak baik-baik loh. Bapak rumah tangga yang bertanggung jawab, kok bisa sih dia melakukan penewasan? Ya kan? Satu keluarga dibarisin anak-anaknya. Kok bisa? Karena Wahyu sudah katakan diberi kuasa
untuk mengambil damai sejahtera. Bukan hanya itu family. Di situ dikatakan di mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan pedang yang besar. Itu gambarnya. Panjang. Dan itu merusak semua yang dilewat. Jadi jangan aneh kalau akhir-akhir ini hati itu kayaknya mau cari kedamaian itu nggak dapat gitu loh. Rasanya udah shopping, udah beli tas branded yang terbaru, tapi kok masih nggak nyaman ya. Udah posting di Instagram, semua orang udah muji, wih keluaran terbaru. Kita rasa sedikit-sedikit, pertama-tama masih puas, tapi lama-lama enggak ya. Atau mungkin model kayak saya doyan makan ya. Saya cari kemana makanan enak. Habis itu juga enggak nyaman-nyaman juga gitu. Jadi memang diizinkan untuk mengambil damai sejahtera. Tetapi tidak untuk kita. Amin. Kita anak-anak yang dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya kita akan lihat di dalam Filipi. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13. Saya baca yang ganjil, family baca yang genap, boleh ya? Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Family, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Itu ada di Filipi pasal 1 ayat 7. Kemungkinan besar itu di Roma. Itu ada di kisah para Rasul 28. Ya. Nah, Paulus menulis surat ini kepada orang percaya di Filipi untuk berterima kasih kepada mereka atas pemberian yang mereka sudah lakukan banyak hari belakangan ya. Nah, family begini. Saya waktu pelayanan penjara di Cipinang Penjara, waktu saya masih muda, masih SMA gitu, saya suka tuh ikut yayasan dan kemudian saya melayani penjara. Dan kemarin belum lama saya juga ikut pelayanan penjara. Itu jauh lebih enak lagi. Dulu penjara Cipinang itu belum dibangun, masih kurang lah ya. Satu hari ada salah satu jemaat, itu adiknya, waktu itu masih di Coca-Cola itu, Pangkalan, tuh Kapak Merah. Sekarang udah nggak ada ya. Itu mereka, itu gangsternya dia. Masuk di penjara, kemudian sakit. Teman-teman bilang begini, jangan sampai di penjara sakit, jangan sampai masuk penjara ya. Ya itu jangan gitu. Nah sakit, kemudian diteleponlah kakaknya. Lalu dia bilang sama saya, Kak Yuli tolong dong temenin saya ke penjara. Hah? Saya udah lama nih nggak pelayanan di Batu Penjuru. Kemudian saya bilang, dari mana ya? Kita harus jalan, maksudnya jalurnya jangan jalur umum, kita harus jalur pelayanan. Karena nggak bisa masuk gitu. Dan kemudian saya kontak teman saya yang masih di yayasan dan kemudian bilang masuk aja ke Batu Penjuru, namanya di Cipinang itu Batu Penjuru. Nah kemudian kami ke sana masuk langsung ke jalur Batu Penjuru dan saya bilang saya pernah pelayanan bla bla bla, masuk. Kemudian dia bilang, oke, katanya yang pemimpin Batu Penjuru lapasnya, ayo Bu saya temenin. Rumah sakitnya di mana ya Pak? Ya kan saya bingung ya, penjara gitu rumah sakit. Oh lewat sini Bu, lewat sini. Saya jalan gitu ya. Masuk ternyata itu ruangan. Ruangan mungkin seruangan dalam ini, tetapi diisi 50 orang. Sakit semua. Dan tidurnya bukan di tempat tidur kayak rumah sakit kelas 3 BPJS, bukan itu. Tetapi di ubin, dilapisin segini aja. Itu orang sakit loh. Dilapisin terus barisin. Infusnya ada sih, ada kayaknya. Kemudian saya dikawal 2 orang dan itu saya tidak tahu. Saya bingung ada 2, satu di kokang sama senapan. Yang satu masuk ke dalam temenin kami, yang satu di luar jaga. Ternyata tidak ada jalur keluar, jadi jalan masuk yaitu jalan keluar. Itu semua laki-laki ngelihat saya masih muda begitu kan ya. Waduh, saya berdoanya bukan lagi cuma satu patah, dalam hati saya terus berdoa siapa? Tuhan lindungi saya, Tuhan lindungi saya. Ya perempuan 2 kan, aduh Tuhan, yang satu yang saya temen lagi hamil pula. Semua mata itu yang satu mungkin, aduh setiap bacaan deh itu sampai saya langsung tarik nafas gitu ya. Udah di pojok lagi. Saya bilang, sakit Kak, sakit apa? Saya lihat semua sama gitu muka-mukanya. Item-itemnya kok sama semua ya sakit di sini.
Dan akhirnya saya kembali keluar dan lapasnya bilang, maaf Bu, saya harus kawal begini. Kalau tiba-tiba dia tutup pintu, keluar masuk itu akses, Ibu bahaya di dalam berdua. Wah, saya baru tahu. Saya bilang, iya, itu penjara serem nggak? Serem. Tetapi lagi zaman Rasul Paulus lebih serem sobat. Betulan family. Itu zaman dulu ya. Zaman dulu. Nanti kalau yang udah ke Israel, saya sih baru searching aja di Google gitu penjara. Saya mah belum ke sana, apalagi baru mau ke sana udah perang. Kagak jadi lagi dah jadinya. Nah itu penjara bawah tanah bukan? Iya kan? Dan udah yang pernah ke sana ya? Itu penjara belum ya? Penjara bawah tanah itu cahayanya sedikit. Jadi berharap matahari masuk itu tipis. Manusia butuh pencahayaan bukan? Ya kan? Nah itu perlu, itu nggak ada. Paulus, perhatikan di sini Paulus. Dia menulis surat untuk jemaat di Efesus dan Filipi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Maaf bicara kecil, mau buang air besar, air kecilnya di situ. Ya kali permisi keluar gitu nggak bisa. Dan bukan cuma itu, Paulus diikat rantai tangannya, kakinya. Itu mempersulit dia bergerak. Itu nggak mudah, kadang dilepas dan dia menulis suratnya. Tetapi di dalam penjara dilakukan Paulus apa? Menghibur loh, betul nggak? Bersuka cita, tetaplah bersyukur, ya kan? Biasanya kan kita kalau ngebesuk orang di penjara kan nangis dia. Aduh jangan dibesuk deh kalau nggak mau duit kan gitu ya. Pokoknya paling kasihan dah hidupnya gitu kan. Padahal salah-salah dia yang buat gitu. Kemudian saya kadang gemes juga ya. Tapi ya memang itulah hidup ya kan. Dan kemudian, tapi kalau Paulus apa? Dia nggak salah. Tetapi dia dipersalahkan. Dan dia menulis. Menulis surat untuk mengucap syukur. Untuk yang di luar. Jemaat Filipi, jemaat Efesus, coba. Yang di dalam penjara. Kenapa Paulus bisa seperti itu? Nah ini kita mau belajar. Siap ya? Mari kita belajar. Ada cara untuk menenangkan pikiran. Yang pertama apa? Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ibrani 13 ayat 5 berkata begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Family, kalau Tuhan yang bicara seperti ini, masa masih gak percaya sih? Pak Purwa bilang begini, yuk anak yuk jadi masuk gak? Tadi om, Pak sebentar Pak, lagi diatur-atur semua Pak. Iya pokoknya buat yuk harganya tetap segini. Saya percaya gak? Percaya. Saya pulang Pak, bilang sama anak saya, yuk nabung yang banyak. Pak Purwa bilang gak goyang gaya harganya. Wih makin semangat Pak. Saya percaya loh Pak, perkataan Bapak. Betul. Padahal Risa aja gak percaya kan? Iya dong. Tapi saya percaya karena yakin ngomongnya. Nah kalau Tuhan yang bicara, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, apakah kita masih gak percaya? Kita masih bilang, cius, yakin Tuhan gitu. Buktinya dompet kering loh, kayak pohon, gak disiram-siram, kering kerontang. Sampai ditarik-tarik juga udah gak ada isinya. Yakin, ya kan? Firman Tuhan bilang, kalau engkau menenangkan pikiran, cukupkan diri dalam segala keadaan. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata apa? Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Manusia punya, lautan luas, lebih luas hati kita, lebih luas mau kita. Betul ya? Kita udah keliling benua nih, Eropa, Asia, udah semua. Mau lagi loh. Sekali lagi, kangen loh sama keadaan di ini Itali. Kita belum foto yang ini nih, spotnya nih yang. Kita balik lagi yuk yang. Foto yang di sini nih. Yang orang lain belum foto, kita udah foto. Balik lagi. Gak apa-apa sih kalau ada berkatnya, gak apa-apa. Cuman masalahnya adalah kebanyakan orang ngada-ngada, ngadi-ngadi. Agar untuk pengakuan diri diterima di lingkungan. Ya kan? Misalnya nih, kita gaji nih pas-pasan UMR. Tetapi gaya hidup, Masya Allah. Kemana-mana isinya KP dong. Nah KP dihitung dong. Ya kali kalau Starling ya kan. Starling makan cuma 5.000 ya kan. Bener nggak? Tapi kalau Starbucks beneran.
Americano. Ya ampun, saya kagak pernah mau beli Americano. Beneran rugi parah. Buat saya mama nih. Saya kalau ini kagak mau saya yang gede-gede aja. Jadi puas gitu rasanya. 50.000 deh gitu. Iya kan? Tapi ada banyak orang agar diakui oleh lingkungan mengada-ngada. Akhirnya apa? Wih, kartu kredit buka. Ah, udah gitu nawarnya bagus kan? Halo ibu, saya dari bank ini. Mau buka bu ya? Bagus nih bu, tawarannya bu. Gitu, gratis fee. Ya, bulan tahunannya bu. Oh iya buka 1, 2, 3. Boleh, boleh. Asal bisa bayar. Yang lupa adalah itu bukan uang kita family. Yang lupa adalah kita gesek sana gesek sini, begitu tagihan kabur. Kasihan dong karyawan yang kerja di bank itu, bener gak sih? Dia juga kan nyari uang. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang, cukupkan apa yang ada pada. Cukup aja. Seberapa banyak sih kita makan? Cukup aja. Ya, haleluya. Jadi tenang loh. Bener, pikiran kita jadi tenang. Nggak mikir bayar utang, kartu kredit yang ini belum jatuh tempo, yang ini belum, ya nggak? Pusing nggak? Pusing. Udah gajian, telat lagi bos bayarnya. Tumben-tumbenan, penabungan, puyeng deh. Coba kalau kita nggak buka peluang. Udah cukup aja gini. Tapi kita mau makan enak nih, mau makan di Takwan. Ya ntar ya, kalau dapat bonus dari Purwadika. Ntar lagi Christmas, jangan tiap hari gitu ya. Iya nggak sih? Jadi cukup. Haleluya. Ya, jangan lihat tetangga beli kulkas 10 pintu, kita mau beli yang 20 pintu. Capek. Capek deh. Ini otak pusing. Teman saya ada yang insomnia. Dia bilang begini, Yul, kok lu bisa sih pelor nempel molor katanya. Gampang banget tidurnya. Justru gue nyari tidur lama nggak bisa nih susah. Maksudnya bukan susah tidur. Waktunya mau tidur. Baru mau tidur, kadang-kadang handphone saya silent. Saking sering saya silent, gak bunyi sampai sekarang. Padahal saya udah nyalain tetap gak bunyi-bunyi. Mungkin dia ngambek. Nah, itu teman saya bilang, kenapa yuk tidur jam berapa? Ayo tidur jam 4 Yuli. Ayo udah merem-meremin. Udah ngitung domba, 1, 2, 3. Kagak merem, melek-melek, tau udah masih jam 4. Udah jam 4 pagi. Saya tidur di tempat tidur jam 11. Nggak tidur, nggak bisa. Kok nggak bisa? Gak tahu. Nah saya mulai mikir, kenapa ya orang nggak bisa tidur ya? Oh saya bisa tidur ya? Gitu. Ah saya tahu jawabannya. Ini pikirannya jangan, kita merem tapi pikiran jangan kerja dong. Itu yang nggak bisa tidur. Mau minum obat tidur juga nanti nambah dosis loh. Jadi lebih baik apa? Tenangin pikiran. Ya, saya percaya di sini sih semua baik-baik aja jam tidurnya ya. Karena kalau jam tidurnya nggak baik tuh mata panda semua hitam-hitam kan. Kalau di sini cakep-cakep semua, ganteng-ganteng. Iya, teman-teman di luar sana lah kita kasih tahu. Mau tenang pikiran, mau cukupkan dengan apa yang ada. Jangan maksa. Kalau you nggak bisa, jangan paksa. Nggak apa-apa lingkungan nggak terima. Mungkin itu bukan lingkungan kamu. Cari lingkungan yang bisa terima. Atau mungkin ya bersama aja dengan keluarga dan yang lainnya. Saya belum bicara tentang bagaimana dekat sama Tuhan. Ini masih poin yang manusiawi ya. Ya dong, kita udah tahu lah firman Tuhan. Ini yang manusiawi dulu deh. Cukupkan apa yang ada. Tapi malu bu, bajunya itu lagi, itu lagi. Dikira saya kagak malu. Saya kalau khotbah di mana-mana, kadang saya lihat, di foto baju saya itu lagi gitu. Tapi akhirnya lama-lama bodo amat biarin. Gak apa-apa. Yang penting kan masih cakep buat dipakai. Iya enggak? Karena kalau kepengenan banyak ya. Tadi saya naik mobil nih sama suami saya gitu. Ini ada keponakan saya. Ya kan? Ada mobil apa tuh Lexus, apalagi Alphard dan semuanya kan. Oke. Jadi kadang mereka apa suami saya bilang begini. Mau nggak ini? Mau nggak itu? Saya bilang ya udah ngimpi aja kan. Kan ngimpi gratis. Gratis ngimpi aja. Tapi eh, jangan terlalu halu ya. Oke. Itu ya yang pertama apa? Untuk tenangin pikiran. Cukupkan. Apa? Yang kedua apa? Tidak putus asa. Pak Jontra tolong baca yang ayat 8 itu. Kita tahu sekarang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menyatakan kebenaran. Bahkan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengatur sesuai dengan Amin. Yang untuk tenangin pikiran kita, bisa tenang pikiran kita. Yang kedua apa? Nggak putus asa. Dan taat saat dalam proses. Ini nih yang agak berat nih. Ya.
Waktu Sadrak, Mesak, Abednego, nggak tiba-tiba loh dia diangkat, atau Daniel deh. Nggak tiba-tiba dia diangkat jadi orang hebat di zamannya. Padahal dia manusia-manusia yang dibuang tuh di Babel. Tapi jadi pemimpin. Nggak gampang. Harus ada proses yang dilalui. Betul nggak? Harus ada air mata yang tercurah. Ada banyak harga yang harus dibayar untuk itu. Tetapi setia. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Amin. Kita tahu sekarang, katanya Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Yang artinya adalah apapun itu. Allah turut bekerja. Engkau dipecatkah? Perusahaanmu bangkrutkah? Allah turut bekerja. Percaya gak? Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa. Berarti bilang, Bu, berarti Tuhan jahat dong? No. Ada ayatnya lagi. Untuk mendatangkan kebaikan. Kadang pil pahit harus diminum. Agar balance di badan. Enggak diabetes itu. Segala sesuatu untuk balance it. Kadang kita ngerasa, oh kita turun, kapan naiknya nih? Belum waktunya, karena engkau akan terima promosi besar. Pada waktu engkau terima promosi besar, kalau engkau masuk lebih dalam lagi, engkau waktu dapat promosi besar, engkau melihat, itu bukan karena aku, tapi karena Tuhan. Kita nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Karena engkau sadar betul semua karena Tuhan. Tapi kalau tiba-tiba terus aja gini, kita suka lupa manusia ini. Kadang-kadang suka sama penciptanya, diatur-atur dari Tuhan. Tuhan jodoh saya yang ini ya, Tuhan saya kerja di sini ya, Tuhan saya, diatur-atur Tuhan. Padahal Tuhan bilang untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka apa nih? Yang family, apakah engkau mengasihi Tuhan? Saya tanya sekali lagi, apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, maka siaplah diproses oleh Tuhan. Karena Tuhan memanggil engkau dan saya sesuai dengan rencana Allah. Gak ada kebetulan saya bertemu dengan family, tidak kebetulan family ada satu sama lain kiri kanan ya kan. Ketemu kamu, gak ada yang kebetulan. Tuhan rancangkan semua untuk kebaikan kita. Jadi gak kebetulan suaminya bawel misalnya, atau istrinya cerewet minta ampun, gak kebetulan. Tuhan mendatangkan kebaikan. Mungkin buat kita sabar, jangan darah tinggi, sabar. Ya, haleluya. Coba bilang kiri kanannya, gak kebetulan kamu ada buat saya. Haleluya. Jangan banyak ngomel. Nanti pikirannya kacau. Bagaimana mau tenang? Mulut aja ngomong terus. Gitu. Nggak ada komanya gitu. Sabar, sabar. Ya, jangan putus asa. Jangan ukur waktu Tuhan dengan waktu kita. Haleluya. Waktu Tuhan pasti terbaik. Saya dapat kabar kemarin bahwa ada satu sebenarnya dia jemaat sekolah minggu dibawa gitu sama tante ya. Terus kemudian mamanya meninggal sakit kanker 7 tahun yang lalu. Masih kecil-kecil anaknya 2, cowok cewek. Masih bocah-bocah. Kecil deh pokoknya. Saya sedih tuh saat itu. Kemudian saya bilang bisa nggak nih anaknya sama bapak. Karena maaf ya bapak-bapak ya. Kadang karena mama saya meninggal saya umur 17 tahun. Saya ngerasa tuh kayak gak punya orang tua. Zaman dulu ya, tapi bapak-bapak sekarang udah pulih ya. Nah saya ngerasa nih, aduh nih bapak bisa gak yang ngurus nih anak gitu ya. Nah terus akhirnya berjalannya waktu bisa diurus, baik-baik aja. Dan baru kemarin saya dapat kabar papanya meninggal di usia 48 tahun. Gagal ginjal. Anak yang cowok ini udah SMA kelas 2. Nangis ya minta ampun. Yang ceweknya lebih tegar, tapi saya tahu lebih ancur cewek ini sebenarnya. Nangis aja harusnya gitu kan. Kan gak bisa dipaksa. Saya bilang sama anak ini begini, Jem, Tuhan ada buat engkau dan Tuhan bertanggung jawab. Dia mengambil papa mamamu pulang, karena Tuhan mau engkau menjadi pilihannya Tuhan. Sekolah kehidupan kita gak mudah, betul gak? Siapa di sini hidupnya gak pernah ngalamin kepahitan? Maksudnya perih gitu loh. Ngalami luka, gak ada? Ada pasti ya, kalau diceritain lama ya kan. Ada lah pasti luka-luka batinnya kan. Nah tetapi kita kok masih ada sekarang? Karena kita gak putus asa. Family mau lihat orang-orang yang tidak putus asa, coba lihat kiri kanan, itu orang-orang yang gak putus asa. Haleluya.
Yuk kita mulai lihat lagi yang ketiga. Ya, habis ini yang ketiga. Pelan-pelan ya. Karena saya, Bu Yuli kalau khotbah jangan cepet-cepet nih, saya agak lama-lama dikit ya. Oke, cara untuk menenangkan pikiran yang ketiga apa? Percaya, ya, trust God in the storm. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada. Amin. Dia baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu, ini ada 2000 orang nih. Coba ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Amin. Waktu engkau takut, waktu saya takut. Aku percaya kepada Tuhan. Dalam saya melayani Tuhan, ada masa-masa dan sering kali tipis-tipis. Ini mau Natal ya kan. Kemudian tempat kami melayani kan di daerah pasar. Jadi cari aja pasar jangkrik, nggak ada di peta sih. Tapi ada pasar jangkrik. Nah, kalau mau jadi peta pisangan baru. Ada tuh di situ. Setiap tahun pasti aja ada telepon cinta gitu ya kan. Ada dari sini dari situ. Kadang tipis-tipis. Kayak bulan lalu nih, curhat dikit nggak apa-apa ya. Ini kan pengalaman. Nah, saya bilang gini, Tuhan, ini di rekening tinggal segini nggak cukup Tuhan. Belum lagi semua mahal jualan asinan lagi. Curhatnya dalam nih ya. Bulan naik, kacang naik, cabai naik, semua naik. Jadi saya kalau mau belanja nih, Bu udah naik, nggak usah ngomong naik. Berapa harganya saya bisa beli? Gitu aja deh yang penting ya kan. Udah pusing deh saya. Nah, kemudian saya bilang Tuhan, ini gimana? Saya cuma datang sama Tuhan loh. Saya ingat ada Tuhan yang besar buat saya. Saya bilang Tuhan, ini udah mulai banyak telepon cinta nih Tuhan, udah mau Natal. Saya nggak minta belas kasihan manusia dan itu pasti kecewa. Dan itu mempermalukan Tuhan. Saya datang sama Tuhan. Saya bertekuk di kamar saya berdoa. Saya cuma bilang gini, ngomongnya cuma gini Tuhan, Yuli perlu uang. Bukan buat shopping Tuhan, bukan. Tuhan tahu deh buat apa. Tolongin dong Tuhan. Saya cuma begitu aja. Amin. Besok saya lihat mutasi ada yang masuk, nggak ada. Yang nggak ada. Tapi saya mulai percaya. Saya bilang begini, saya hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Saya terus jalanin. Hari kedua, minggu pertama, gak ada. Saya bilang ke Dimas Pol, Pak, nanti ya Pak, kita ketemu Pak. Ya siap Bu Yuli, gitu udah baik-baik. Dipanggil ke Polsek, ya siap Pak. Hanya sampai situ aja. Kemudian, tapi saya gak minta lagi sama Tuhan. Kenapa? Saya percaya itu jadi arsipnya Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mencukupkan apa yang Tuhan inginkan untuk pekerjaannya. Dan singkat cerita, itu udah benar-benar tipis banget. Tiba-tiba ada satu teman bilang, Yul, gue udah transfer sama buat lo. Buat apa? Gak tahu. Pokoknya buat lo aja. Ini ada berkat. Saya lihat dan saya cukup. Itu cukup. Haleluya. Cukup banget. Saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan tahu semuanya. Waktu saya divonis sakit kista di rahim saya dan berpotensi menjadi kanker. Saya ada penembal dinding rahim. Terus kalau datang bulan saya pendarahan, begitu-begitu terus tadi kuret dan semuanya. Sampai titik di mana saya akhirnya memilih untuk tidak mau lagi pergi ke rumah sakit. Nah, masa isinya cuma dikuret doang gitu kan. Dan saya percaya sama Tuhan. Saya bilang Tuhan bisa lakukan ini. Tapi melangkahnya memang harus melangkah. Jadi nggak gini, saya percaya, ayo lompat. Saya percaya, lompat. Tapi nggak lompat-lompat, nggak bisa. Lompat aja, jalan aja. Amin. Jalan aja, jalan percaya aja. Aduh, ini target belum nyampe nih. Sementara udah harus gini, percaya aja deh. Jadi engkau bisa tenang. Mazmur berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Tadi pujiannya kan. Waktu takut Tuhan mengalahkan semua ketakutan kita. Haleluya. Udah ya. Jadi ada 3 hal. Cara untuk menenangkan pikiran. Yang pertama adalah cukupkan dengan apa yang ada. Kedua, tidak putus asa dan taat dalam proses. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Kata percaya itu sesuatu yang biasa kita ucapkan. Tetapi sulit untuk kita lakukan. Betul? Tapi belajar dong melangkah. 2024 sebentar lagi kita mau masuki kalau Tuhan izinkan. Udah 2023 nih habis, penghujung berapa bulan, minggu lagi habis ini.
Resolusi udah nyampe belum? Belum, jauh. Boro-boro resolusi, hidup aja masih berantakan. Tetapi tetap percaya sama Tuhan. Ingat tadi, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa. Ya kan, amin. Dia berkuasa mengatasi segalanya. Lagunya apa lagi? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi jangan paksa dong waktu Tuhan. Mau, ya Tuhan udah 35, 36 Tuhan, temen undangan, terus saya kapan ngirim undangan? Terus takut, Tuhan gak pernah terlambat untuk itu. Amin. Gak usah takut. Saya terlalu percaya Tuhan sanggup melakukannya. Hari ini aja Tuhan bisa bikin kita luar biasa, bisa kok. Dia punya kuasa untuk semuanya. Nah, ini berkat dari ketenangan pikiran. Jadi udah bisa tenang ya pikiran kita ya. Setuju family? Udah mulai tenang ya? Oke, berkat dari ketenangan pikiran. Yang pertama apa? Ketenangan akan menghasilkan kekuatan dan menghasilkan kekuatan. Wih, tuh kayak semut ngangkat. Kekuatan dan mengalahkan ketakutan. Yesaya 30 ayat 15. Yuk, 3, 2, 1. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetapi, ada tetapinya loh. Pilihannya kan Tuhan udah bilang nih ke bangsa Israel. Bertobat dulu. Tinggalkan cara hidupmu yang lama. Bertobat dulu. Percaya sama Tuhan. Kemudian tinggal diam, kamu diselamat dan tinggal tenang. Dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi apa bangsa Israel? Enggak mau, enggan. Enggak mau. Padahal yang ngomong itu Tuhan. Pemilik bumi, surga, pemilik semuanya. Dia bisa membolak-balikan semuanya dengan cepat. Tapi bangsa Israel malas, enggan. Saya percaya family di tempat ini tidak demikian. Amin. Tenang. Dari ketenangan kita akan dapatkan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Mengalahkan ketakutan. Dunia ini tidak semakin baik family. Enggak. Bisnis juga enggak semakin baik. Keadaan enggak semakin baik. Tetapi hanya dekat kasih Bapa. Jiwa kita tenang. Amin. Itu sebabnya Daud suka sekali. Daud suka sekali diam dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, berkat dari ketenangan pikiran. Apa? Ketenangan membuat hidup kita teratur. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Amin. Ini surat Paulus lagi-lagi Rasul Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Paulus bilang, satu kehormatan untuk kamu hidup tenang. Jadi kalau tenang itu satu kehormatan loh. Bisa tenang gitu pikiran kita. Itu satu kehormatan. Untuk apa? Untuk bisa mengurus persoalan-persoalan. Bagaimana engkau bisa ngurus persoalan kalau pikiranmu kacau? Engkau pasti salah mengambil keputusan. Pasti salah. Ini yang mau merit nih. Persiapan ya udah pernah ngalamin. Kalau kacau itu salah beli souvenir, salah apa ribut lagi keluarga sini, keluarga sana. Jadi kacau. Tapi pada waktu ketenangan hidup kita akan teratur. Amin. Iya dong. Tenang. Jadi kalau kerasa kerusuk yang satu tenang ya. Ada Tuhan Yesus, tenang. Yuk kita berdoa gitu. Kamu berdoa terus. Ini duit ini. Ya tenang, berdoa percaya. Haleluya. Harus ada yang ngademin ya. Oke, ini slide yang terakhir. Mantap ya. Nah, udah terakhir lah. Guard your heart and mind, ya kan? Jadi hati dan pikiran itu harus kita atur. Ya. Jangan mau kita diatur-atur dengan keadaan. Jangan salah-salahin keadaan, nyalain Tuhan. Tetapi dengar ini ayat terakhir, Filipi 4 ayat 7. Sama-sama, 3, 2, 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam. Ini Paulus katakan lagi, terakhir di Filipi 4. Ya sebelum tadi yang kita baca. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi di luar akal manusia, melampaui segala akal loh. Damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. You kok bisa tenang sih? You punya banyak loh urusan loh. You banyak yang harus you bayar loh.
Kok you tenang-tenang aja sih? Tenang aja. Karena damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Haleluya. Dan memelihara pikiran kita sehat. Jadi bisa tidur dengan nyenyak. Haleluya ya. Tidur dengan nyenyak, tenang aja. Kalau masalah itu, kalau mau tidur, udah masalah. Selesai aja. Nggak selesai ya udah besok lagi lah gitu. Taruh di kaki Tuhan Yesus yang kuat itu. Dan kalau udah taruh, jangan nanya-nanya. Kayak saja misal Pak Purwa. Pak, yakin nih Pak? Ya, saya kan gak nanya-nanya lagi ya Pak 3-4 kali. Saya gak nanya sekali, saya percaya. Tapi kalau saya nanya-nanya terus Pak Purwa bisa marah. Udah gak jadi deh Bu Yuli. Gemes saya. Iya enggak? Nah kalau Tuhan yang gemes gimana yuk? Ya, yang namanya percaya, ya percaya. Gitu. Bolehkah pemain musik bersama dengan saya? Seberapa banyak engkau percaya sama Tuhan? Sebatas mana engkau percaya sama Tuhan? Sebatas engkau lihat duit di dompetmu baik-baik aja? Sebatas engkau lihat keluargamu baik-baik saja? Sebatas mana engkau percaya sama Tuhan? Paulus di penjara, dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dia percaya kepada Tuhan yang besar. Dibebasin waktu masih waktu dia memuji Tuhan. Tapi dia gak mau kabur. Malah kepala penjara diselamatkan. Itu sebabnya saat ini, biarlah pikiran kita menjadi tenang. Untuk pikiran kita menjadi tenang, hanya satu sebenarnya. Dari semua yang saya jajarkan ini, kesimpulannya cuma satu. Engkau dan saya, diam dalam hadirat Tuhan. Berbanyak berdoa, banyak baca Alkitab. Banyak diam duduk dalam hadirat Tuhan. Dan percayalah, lebih lagi sama Tuhan. Hatiku tenang berada di Kau. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah Jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang siapa yang pelihara kita? Tuhan yang pelihara kita. Katakan sama-sama. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Saat aku tersanggup. Di situ tangan Tuhan bekerja. Di situ tanganmu bekerja. Family, apa menjadi kekhawatiranmu? Serahkan kepada Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mari mata kita tertuju kepada Dia. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saya undang family untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban. Tuhan sumber jawaban dari setiap pertanyaan kita. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hati. Di saat aku gak sanggup lagi, aku udah gak bisa lagi, aku udah gak mampu lagi. Di situ tangan-Mu bekerja buat kami. Haleluya. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Kau telah memikat hatiku. Terima kasih Tuhan. Ini mataku tertuju padamu.
Rasakan kasih Tuhan memeluk engkau dan saya. Pertolonganmu begitu. Percayalah sama Tuhan. Percayalah. Jangan ukur kekuatan Tuhan dengan kekuatanmu. Tuhan luar biasa. Saat aku tak sanggup lagi, katakan di situ tanganmu bekerja. Kita masih punya Tuhan Yesus yang besar. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memberikan hatiku. Ini mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus sumber kekuatan kita, family. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan apapun. Harta muka, kemampuan muka, jabatan muka, nggak bisa. Semua akan hilang dengan segitu cepatnya. Tapi pada waktu kita mengandalkan Tuhan yang besar, pada waktu kita bersandar kepada Allah yang luar biasa itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah siang ini sebelum kita kembali, Tuhan ingatkan kita, masih ada Tuhan dalam hidup kita. Tenangkan pikiranmu, Tuhan mau bekerja banyak atas hidup. Tuhan gak mau engkau sampai di sini saja. Ada banyak hal besar yang sedang Tuhan persiapkan untuk dirimu. Dengar ini baik. Tuhan mau engkau naik level selanjutnya. Sekolah kehidupanmu gak mudah, tetapi membuat engkau lebih kuat di dalam Tuhan. Pertolonganmu. Begitu ajaib. Kau telah memikirkan. Biarlah ini menjadi doa kita. Biarlah pujian ini menjadi doa kita dan pengakuan kita. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Aku taruh harap ini kepadamu Tuhan. Aku percaya Tuhan. Mungkin saat ini masih badai. Mungkin saat ini pandangan mata masih gelap Tuhan. Mungkin belum kami lihat pelangi itu Tuhan. Tapi kami percaya pasti ada pelangi sehabis badai. Kami percaya kekuatan-Mu menyertai kami. Itu sebabnya biarlah pikiran kami menjadi tenang. Agar kami dapat berdoa. Dan kami percaya bahwa Engkau pegang hari esok kami. Kami percaya sebab Engkau hidup pada hari esok. Sebab Engkau hidup, kami gak pernah takut untuk masa depan kami. Engkau yang pegang tangan kami. Engkau yang pegang masa depan kami. Engkau pegang masa depan orang-orang yang kami kasihi. Engkau pegang masa depan suami kami, istri kami, anak-anak kami. Semua yang kami kasih Engkau pegang Tuhan. Kami gak bisa pegang mereka semua. Kami juga manusia yang lemah. Kami perlu kekuatan-Mu. Kami percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau dan memberi kekuatan kepadaku. Berkati Tuhan tempat ini Bapak, Purwadika Tuhan, menjadi tempat yang luar biasa. Ada banyak jiwa dimenangkan. Ada banyak jiwa bertemu dengan Tuhan. Ada banyak jiwa boleh menikmati kasih Tuhan. Beri kekuatan buat Bapak dan Ibu Purwa dan tim pengembala yang ada. Kami percaya Tuhan tidak pernah ada bisa dibatalkan rencana-Mu.
Kami percaya Engkau dalam setiap badai hidup kami. Haleluya. Amin.